Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 432 menjelaskan dengan jujur. Oh, kau gagal lagi. Ketika Chu Feng selesai memurnikan manik-manik origin terakhir dan berjalan keluar dari gua gunung, ia menemukan bahwa Ziling sedang duduk di pintu masuk gua gunung lainnya. Melihat penampilannya yang putus asa, ia jelas gagal membuat terobosan lagi. Diamlah. Apakah menurutmu menerobos ke alam surga semudah itu? Ziling menatap tajam ke arah Chu Feng, lalu segera berkata, Chu Feng, saat ini, bahkan dinasti Jiang telah mengirim orang. Dan tentang Putri Jiang Yini itu, aku pernah mendengarnya dari kakekku. Ketika kakekku berkultivasi di tempat yang berbahaya, dia bertemu dengan Jiang Yini. Dia adalah jenius nomor satu dinasti Jiang saat ini di antara generasi muda. Ketika kakekku bertemu dengannya, dia sudah berada di alam surga tingkat kelima. Aku yakin bahwa saat ini, sangat mungkin dia sudah mencapai alam surga tingkat keenam. Juga, metode yang dikuasai orang-orang dari dinasti Jiang sangat kuat. Jika Jiang Yini menemukan kita, saya khawatir kita tidak akan beruntung. Bagaimana kalau kita meninggalkan benua 9 provinsi dan pergi ke wilayah Laut Timur? Wilayah Laut Timur, apakah tempat itu jauh? Tanya Chu Feng. Jauh. Tentu saja jauh. Kita harus melewati beberapa benua. Di beberapa benua itu, akan ada orang yang tinggal, dan di benua lain, hanya akan ada gurun. Kita juga harus melewati banyak wilayah laut sebelum benar-benar tiba di wilayah Laut Timur. Dengan kecepatan kereta perangku yang luar biasa, mungkin akan memakan waktu setengah tahun. Kata Ziling. Setengah tahun. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng yang awalnya sedikit tergerak hatinya langsung menghilangkan pikiran itu. Butuh waktu setengah tahun untuk pergi ke sana, dan total waktu 1 tahun akan berlalu untuk kembali. Dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu itu. Dia tidak mampu menyia-nyiakannya. Ada apa? Melihat Chu Feng tampak dalam situasi yang agak sulit, Ziling bertanya dengan bingung. Ziling, sejujurnya, untuk sementara, aku tidak bisa meninggalkan benua 9 provinsi. Kata Chu Feng. Kenapa? Apakah ada yang perlu kamu lakukan? Atau apakah kamu merasa kultivasimu belum cukup? Tanya Ziling. Dan ketika melihat wajah Ziling yang khawatir, Chu Feng benar-benar tidak tahan untuk terus menyembunyikannya darinya. Jadi, dia menceritakan semua tentang dirinya, Su Rou, dan Su Mei, serta cara untuk menyelamatkan mereka berdua, kepada Ziling. Setelah mendengar semua itu, Ziling terdiam. Matanya yang jernih tidak lagi jernih, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ziling, seharusnya aku tidak menyembunyikan masalah ini darimu. Apakah kau menyalahkanku? Menyalahkan karena aku tidak memberitahumu sebelumnya bahwa aku sudah memiliki 2 tunangan sebelum dirimu. Dasar bodoh. Apa yang kau pikirkan? Seorang pria menikahi 3, 4 istri adalah hal yang sangat normal. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Aku, Ziling, berkata aku setuju denganmu, jadi aku setuju denganmu. Tidak peduli orang macam apa dirimu, sudah ditetapkan bahwa aku akan mengikutimu. Jika kau ingin menyelamatkan rakyat jelata di dunia, maka aku akan berbuat baik dan memberikan bantuan. Jika kau ingin membantai semua orang di dunia, maka aku juga akan menjadi pembunuh gila bersamamu. Lagi pula, memiliki beberapa saudara perempuan tambahan seharusnya menjadi hal yang sangat membahagiakan. Setidaknya para gadis lebih mengenal gadis-gadis lain, dan itu akan jauh lebih menarik daripada harus berhadapan langsung denganmu setiap hari, kan? Berbicara tentang hal itu, ekspresi kerinduan yang tak tertandingi muncul di wajah Ziling. Dan ketika Chu Feng melihat Ziling yang seperti itu, hatinya yang tegang tak kuasa menahan diri untuk tidak rileks karena setelah beberapa hari bersama, Chu Feng menemukan bahwa Ziling sebenarnya adalah orang yang berani menindaklanjuti dengan cinta dan kebencian. Setidaknya, dia benar-benar berani bersikap gegabah untuk dirinya sendiri. Jadi, Chu Feng semakin menyukai Ziling. Ia berharap dapat menikahi Ziling sehingga ia dapat menjalani hidupnya bersama wanita seperti Ziling. Lalu, apa yang baru saja kamu pikirkan? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Tentang itu ya, aku sedang memikirkan hal yang berani, tapi sebelum aku melangkah ke alam surga, aku tidak bisa melakukannya jadi aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Ziling menyeringai dan berkata, Cih, masih saja bermain rahasia denganku. Kau terlalu pelit. Apapun itu, gadis memang selalu sangat pelit. Bagaimana kau bisa semurah hati kami para pria? Ayolah, ayolah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kata Chu Feng misterius. Rahasia apa? Melihat itu, Ziling bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, selama kamu tidur bersamaku dan membiarkanku melakukan hal antara pria dan wanita denganmu, mungkin kultivasiku bisa meningkat pesat. Chu Feng mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu di permukaan, tetapi wajahnya memiliki kesungguhan yang sangat serius. Kau, mati saja. Ziling berteriak marah, dan sebuah tamparan keras melayang ke arah Chu Feng.
Dengan pengalaman bersama dalam beberapa hari terakhir ini, Chu Feng telah menguasai keterampilan unik untuk menghindari tamparan kapan saja dan di mana saja. Jadi, dia melesat, menghindari serangan Ziling, dan berkata dengan wajah penuh keluhan, apa yang aku katakan itu benar. Apa yang kukatakan juga benar. Cepat mati. Ziling benar-benar marah. Dengan gerakan cepat, dia menghampiri Chu Feng. Kali ini, Chu Feng lengah dan dengan ceroboh, telinganya dijepit oleh Ziling, kemudian setelah itu, Ziling memutar tangannya dan dari dalam gua gunung, jeritan menyakitkan yang seperti lolongan serigala atau hantu terdengar, ah gelombang-gelombang selamatkan aku. Calon istriku membunuh suaminya. Baru setelah tersiksa sepanjang pagi, mereka berdua akhirnya tenang. Ziling duduk di pohon besar, dan sambil menggoyangkan kakinya yang putih bersih, ramping, dan indah, dia mencibirkan mulutnya yang kecil seolah-olah dia masih marah pada Chu Feng. Istriku, waktu makan siang telah tiba. Hidangan hari ini adalah buaya panggang, harimau panggang, beruang panggang, babi hutan panggang, elang panggang, dan angsa panggang. Apa yang ingin kamu makan? Teriak Chu Feng datang dari bawah pohon. Saya tidak mau makan apapun kecuali daging binatang buas. Saya mau makan makanan lezat yang tampak menarik, berbau harum, dan rasanya enak, kata Ziling. Makanan lezat, aku tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Chu Feng menggaruk kepalanya, lalu melompat, mendarat di pohon besar, dan berlutut di samping Ziling. Dia berbicara kepada Ziling sambil menyeringai, istriku, bagaimana kalau hari ini, aku mengajakmu keluar untuk makan makanan enak. Hore-hore, makan apa? Setelah mendengar kata-kata itu, Ziling yang sudah bosan dengan rasa yang liar langsung bertepuk tangan dan bersorak hore. Kita akan makan apapun yang ingin kau makan. Istriku, naiklah naga. Chu Feng terbang ke udara, dan seekor naga biru muncul di bawahnya. Setelah terbang 2 kali mengitari pohon besar itu, dia menghampirinya. Tidak perlu. Keretamu terlalu lambat. Lebih baik duduk di keretaku. Ziling menggelengkan kepalanya. Apa yang kau tahu? Ini namanya asmara. Cepat kemari dan mari kita pergi jalan-jalan. Kata Chu Feng tegas. Baiklah. Ziling ragu sejenak, namun dia tetap melompat dan duduk di punggung naga biru milik Chu Feng. Kali ini, Ziling mengulurkan tangannya tanpa diminta Chu Feng dan melingkarkannya di pinggang Chu Feng. Dia juga menempelkan wajah mungilnya yang sangat cantik di punggung Chu Feng. Merasakan tindakan Ziling, Chu Feng bersukacita dalam hatinya dan wajahnya tak dapat menahan senyum bahagia. Setelah itu, dengan sebuah pikiran, naga biru di bawahnya terbang ke langit, menembus langit biru dan di antara awan putih. Istriku, apa yang ingin kamu makan? Saya ingin makan iga babi panggang merah, suiran daging pedas, ikan goreng tepung, ayam rebus. Istriku, jadi kamu hewan karnivora. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya seorang vegetarian. Kau tahu, aku punya satu hal di tubuhku yang sangat lezat. Mati saja. Ah gelombang aku belum mengatakan apapun.